Pernah kebayang nggak gimana sih caranya muatin ratusan ribu orang di satu tempat yang luasnya terbatas banget? Nah, kali ini kita bakal bongkar teka-teki logistik super rumit di Mina, di mana setiap jengkal tanah itu bukan lagi soal angka, tapi soal kenyamanan, keamanan, dan bahkan kehusyuan ibadah. Oke, langsung aja ke intinya ya. Coba bayangin, kalian yang jadi perencananya. Di depan kalian ada sepetak lahan, dan ada lebih dari 200.000 orang yang harus bisa ditampung di situ. Langkah pertama kalian apa? Kemungkinan besar, kayak kita semua, kalian bakal ambil kalkulator. Kedengerannya logis banget kan? Tinggal bagi aja total luas area dengan jumlah orang, beres deh. Tapi, seperti yang bakal kita lihat sebentar lagi, perhitungan yang kelihatannya simple ini ternyata menyembunyikan masalah besar yang nggak kelihatan. Nah, masalahnya itu ada di hal-hal yang justru nggak kita lihat. Ruang itu ternyata bukan cuma soal tempat kita naruh kasur. Ada banyak banget komponen penting yang meskipun nggak kelihatan di atas kertas, tapi perannya krusial banget buat keselamatan dan kelancaran semuanya. Dan ini dia nih, hal-hal yang sering banget kita lupain. Ruang buat jalan, ruang buat napas di antara kasur, dan yang paling-paling penting, ruang buat evakuasi kalau ada keadaan darurat. Kutipan ini benar-benar menyoroti semua ruang tak terlihat yang sangat vital itu. Jadi ini bukan cuma soal area buat tidur ya. Kita juga ngomongin soal koridor biar orang bisa bergerak. Celah biar ada sirkulasi udara, zona khusus buat layanan penting kayak medis atau toilet, dan yang paling utama, jalur evakuasi yang lega dan jelas kalau amit-amit terjadi sesuatu. Semua ini makan tempat. Nah, dari sini muncul satu konsep kunci. Namanya komponen ruang ideal. Ini cara yang lebih cerdas buat mikirin soal ruang, bukan cuma ngitung luas kasur, tapi total jejak spasial yang dibutuhkan setiap individu di dalam sebuah sistem yang kompleks ini. Biar kebayang efeknya kayak apa, kita coba deh tes konsep ruang ideal ini pakai 3 skenario berbeda yang datanya diambil dari kondisi nyata. Kita lihat apakah teori ini bisa diterapkan di lapangan. Oke, kita mulai dari skenario pertama. Kita punya 203.000 jemaah. Yuk kita pakai perhitungan ruang ideal tadi buat ngelihat berapa banyak ruang yang sebenarnya mereka butuhkan. Coba deh, lihat gimana angkanya nambah terus. Kita mulai dari kasur, ukurannya sekitar 1,05 meter persegi. Tambahin dikit buat celah udara, tambahin lagi buat lorong kecil biar orang bisa ke kasurnya, plus ada margin keamanan. Tiba-tiba, satu orang itu butuh 1,45 meter persegi. Jadi intinya apa? Kalau setiap orang dari 203.000 jemaah tadi dapat ruang ideal segitu, kita butuh total lahan hampir 300.000 meter persegi. Ingat-ingat angka ini ya. Nah, disinilah masalahnya kelihatan jelas banget. Grafik ini nunjukin gapnya dengan gamblang. Ruang yang idealnya kita butuhkan ternyata jauh lebih besar daripada ruang yang sebenarnya tersedia. Hasilnya, kita kekurangan ruang lebih dari 80.000 meter persegi. Biar kebayang, itu setara dengan sekitar 11 lapangan sepak bola. Ini bukan kurang dikit ya, ini defisit yang gede banget. Defisit segitu aja, udah jadi masalah besar. Terus gimana kalau jumlah jemaahnya nambah? Studi kasus kedua kita naikin angkanya jadi 21.400 orang. Logikanya sih masalahnya bakal jadi makin parah. Di skenario ini perhitungannya sedikit beda, tapi prinsipnya sama. Keselamatan itu nomor satu. Di sini setiap orang butuh 1,25 meter persegi. Dan ada aturan baru yang krusial, 10% dari total area wajib disisihkan khusus untuk zona evakuasi. Dengan orang yang lebih banyak dan aturan keselamatan yang lebih ketat, total kebutuhan ruang kita sekarang, boom, bengkak jadi lebih dari 304.000 meter persegi. Dan ya, bisa ditebak, defisitnya sekarang jadi lebih dari 90.000 meter persegi. Makin banyak orang yang kita coba masukin secara ideal, ternyata makin dalam juga lubang logistik yang kita gali. Jelas banget, pendekatan ideal ini nggak akan berhasil di dunia nyata. Oke, jelas skenario ideal itu nggak mungkin. Jadi, gimana kalau pertanyaannya kita balik? Lupakan soal idealisme. Pertanyaan sebenarnya adalah, dengan lahan yang ada, berapa sih ruang yang benar-benar didapat sama setiap orang? Nah, ini baru pendekatan yang realistis yang beneran terjadi di lapangan. Kita mulai dari total lahan yang kita punya. Pertama, yang paling penting dan nggak bisa ditawar, kita harus sisihkan 20% buat koridor utama dan jalur evakuasi. Sisanya, itulah area efektif yang bisa dibagi-bagi ke para jemaah. Bagian donat ini nunjukin banget kompromi yang harus diambil. Satu dari setiap 5 meter persegi lahan itu bahkan nggak bisa dipakai buat tenda.
Itu khusus dicadangkan buat pergerakan dan keselamatan. Ini adalah biaya tak terlihat dari pengelolaan kerumunan massa. Jadi, ini dia nih, the moment of truth, matematika terakhir. Ruang efektif yang tersisa dibagi dengan jumlah orang yang harus ditampung. Berapa angka ajaibnya? Jawabannya 0,8 meter persegi. Itulah dia. Setelah memperhitungkan semua kebutuhan realistis di lapangan, inilah ruang maksimum yang bisa didapat setiap orang. Coba deh, biarin angka itu meresap dulu sebentar. Sekecil apa sih 0,8 meter persegi itu? Coba bayangin, selembar koran yang lagi dibuka lebar-lebar. Nah, segitulah total ruang yang kamu punya. Untuk tidur, untuk menyimpan barang, dan untuk bergerak. Udah, itu aja. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang paling penting. Kalau ruang udah ditekan sampai ke batas paling minimum, apa dampaknya buat keselamatan, kenyamanan, dan bahkan spiritualitas ibadah itu sendiri? Ini bukan lagi teka-teki angka, tapi udah jadi pertanyaan tentang esensi dari pengalaman manusia. Sesuatu buat kita renungin bareng-bareng.